Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kuliah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi marfatil ilmi wa sahilana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari gelapnya keraguan dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman dan bukakanlah untuk kami dengan kemanfaatan ilmu dan mudahkanlah pintu karunia-Mu bagi kami wajah pengasih. Amin. Ya, materi kuliah kali ini yaitu tentang pencocokan kurva atau curve fitting. Materi ini terbagi menjadi dua, yaitu tentang interpolasi, yang kedua tentang regresi. Nah, dua topik ini masih termasuk dalam satu pokok bahasan ya, yaitu tentang pencocokan kurva. Nah, untuk kali ini yang akan saya bahas tentang interpolasi dulu ya. Nanti ada beberapa metode seperti biasa yang akan saya sampaikan. Ya, jadi ada interpolasi linier, nanti kemudian interpolasi kuadratik, interpolasi polinomial, dan interpolasi Lagrange. Ya, baik, tentang interpolasi. Ya. Nah, interpolasi itu kalau Anda sudah mengambil pemetaan ya, itu sering digunakan di dalam pengukuran. Nah, contohnya seperti itu. Jadi penggunaan interpolasi itu untuk menaksir nilai antara atau intermediate value di antara titik-titik data yang tepat. Jadi ada titik data yang sudah diketahui, kemudian kita ingin mendapatkan di antara titik data itu bagaimana caranya dengan taksiran yang paling mendekati. Nah, salah satu cara digunakan interpolasi. Ya. Metode yang sering digunakan adalah interpolasi polinomial. Ya. Jadi selama ini memang lebih banyak kita tahunya itu interpolasi itu sederhana ya, linear garis lurus. Tetapi sebenarnya tidak tidak hanya garis lurus yang bisa kita lakukan pada interpolasi, tapi bahkan interpolasi polinomial pangkat berapapun bisa. Ya. Nah, seperti biasa ya, kalau polinomial itu ada pangkatnya atau orde ya. Ini terdiri dari beberapa orde interpolasi polinomial ini. Nah, kalau bentuknya seperti yang A ini ya, ini garis lurus, ini linear. Coba diperhatikan, linear itu orde 1 atau pangkat 1. Ini ada bendol titik ini. Ini berarti jumlah data syaratnya ya, untuk bisa melakukan interpolasi itu minimal harus ada 2 titik data atau 2 titik data lah ya, bukan minimal, tetapi kalau jika ada 2 titik data maka untuk mendapatkan titik di antara 2 titik ini bisa dilakukan interpolasi polinomial ya. Kemudian yang B ini namanya interpolasi kuadratik, bentuknya kan kurva seperti parabola ini ya. Nah, ini orde 2 ya, seperti persamaan yang sudah kita ketahui kalau kuadrat itu ya pangkat 2, orde 2. Syaratnya apa? Untuk bisa melakukan interpolasi kuadratik harus ada 3 titik data yang diketahui. Ini diketahui ya. Ya, ini diketahui semua. Jadi harus ada 3 titik data yang diketahui. Nanti untuk mendapatkan titik di antara 3 titik data ini, kita bisa melakukan interpolasi kuadratik. Ya. Yang berikutnya yang C ini contoh untuk interpolasi kubik atau pangkat 3. Kubik itu kan pangkat 3 ya, orde 3. Interpolasi orde 3 ini. Bentuk kurvanya seperti ini ya, ini hanya contoh saja. Syaratnya apa untuk bisa melakukan interpolasi kubik? Harus ada 4 titik data. Jadi kesimpulannya apa? Orde interpolasi itu ya, misalkan N, maka jumlah titik datanya harus N plus 1. Ya, ya gitu ya.
Jadi kalau ada soal lakukan interpolasi kubik tapi jumlah titik datanya 3 ya nggak bisa. Ya. Jadi gitu loh, jumlah datanya harus n plus 1, lebih 1 dari ordenya. Nah, ini penggambaran secara umum tentang interpolasi. Yang pertama, interpolasi linier. Ya. Tujuannya adalah menentukan titik antara dari dua titik data dengan menggunakan garis lurus atau linier ya. Ini penjelasannya ya, ilustrasinya. Misalnya, ini yang merah ini, kurva, ini adalah nilai real, nilai sebenarnya ya. Kemudian, pada kurva yang merah ini, itu kita mengetahui ada dua titik data ini ya, sudah diketahui, P1, P2. Koordinatnya P1 itu X1, Y1, P2, X2, Y2. Nah, untuk menaksir ya, memperkirakan di antara dua titik data ini ya. Ini bagaimana caranya? Nah, kalau hanya diketahui dua titik data, nah ini kan pendekatan ya. Kenyataannya kan ini tidak linear ini ya. Ini adalah suatu kurva ini, non linear. Tapi kita bisa mendekati ya, memperoleh titik di antara dua titik data ini dengan cara interpolasi linear karena cuma dua titik data ya. Nah, coba kita lakukan, ini ada dua segitiga ya, yang segitiga kecil sama segitiga besar ini. Kalau kita lakukan perbandingan segitiga ya, sisi tegak ini yang kecil dibanding sisi tegak yang besar ya, Y min Y1 ini koordinatnya Q ya, ini Q ini XY, jadi Y min Y1 dibagi per sisi tegak yang segitiga besar, Y2 min Y1 sama dengan sisi datar yang kecil, Y ini ya, X ya ini sekarang, X ini di sini X min X1 per X2 min X1 ya. Ini kemudian kita dapat memperoleh dari sini ya, koordinat Y-nya. Dari ini aljabar saja ya. Y, koordinat Y sama dengan Y1 plus X min X1 per X2 min X1 kali delta Y gitu ya. Karena delta Y itu adalah selisih Y antara titik data yang diketahui ini ya. Y2 min Y1. Berarti gampang ya. Kalau untuk mengetahui koordinat Y ini, maka ini harus diketahui dulu Y1-nya berapa ditambah yang sekian ini. Ya, yang sekian ini, yang segitiga kecil sisi tegak ini bisa diperoleh dari perbandingan segitiga. Jadi Y1 ini ditambah dengan sekian. Nah, berapa sekian ini ya? Ini perbandingannya ya. X min X1 per X2 min X1 ya. Yang kecil dibagi yang besar dikali dengan delta Y-nya. Ya, gitu ya, gampang. Nah, untuk interpolasi linear itu nggak ada iterasi-iterasi, langsung aja masuk rumus ya, terlalu mudah ini. Terlalu mudah ya. Jadi nggak usah dihafalkan rumusnya, tinggal dibuka saja ya. Semakin kecil interval P1 dan P2 ini ya, maka semakin baik hasil interpolasi. Kenapa? Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Ini jaraknya segini aja. Padahal kurva yang benar itu yang merah ini. Kalau didekati dengan linier, harusnya titiknya kan di kurva garis merah ini ya. Nah, ternyata kalau didekati dengan garis linier tidak tepat ya. Ada error di sini. Nah, supaya hasilnya semakin baik, hasil interpolasi, supaya mendekati dengan hasil real, bagaimana caranya? Ya, intervalnya ini antara P1, P2 jangan terlalu jauh, ya. Nah, titik datanya jangan terlalu jauh, tapi lebih dekat itu lebih akurat, ya. Sehingga nanti kecil kesalahannya, misalkan di sini ya. Nah, terus kemudian kita cari
di antara dua titik ini. Nah, ini masih semakin kecil kesalahannya. Yang pendekatan kan ada di garis hitam ini. Oh, sorry, salah. Ini ya, misalkan titiknya di sini. Nah, ini kan garis lurusnya kan begini. Nah, nah ini kan hampir berimpit dengan kurvanya ini. Kalau titiknya jauh, didekati dengan garis linier, ini kan ada error ya. Tapi semakin dekat, nah di sini misalnya ya, ini sudah hampir berimpit dengan kurva yang non-linear ini. Nah, sehingga kesalahannya semakin kecil. Ya, kira-kira gitu logikanya. Ya, terlalu mudah ya, jadi nggak saya bacakan algoritmanya, silahkan dibaca sendiri. Prinsipnya masuk rumus gitu aja. Sudah, ini tinggal pakai rumus saja kok ya. Terlalu mudah nih. Ya, coba contoh cepet aja ya. Misalnya nggak ada kalkulator gitu ya, nggak pakai kalkulator, nggak pakai Excel, misalnya saja. Ini tapi ini soal mengada-ada ya. Nggak apa-apa, ini hanya untuk pemahaman saja ya. Hanya untuk pemahaman. Taksirlah nilai len 2 dengan interpolasi linier, serta hitunglah kesalahan relatifnya jika digunakan data. Jadi, ada dua data yang diketahui, yaitu len 1 dan len 6. Ya, ini 1, di sini kan nilai X ini, dan 6. Nah, kurva len itu begini ya, biru ini. Nah, kalau kita gunakan datanya itu, ya titik datanya itu 1 dan 6, sehingga len 1, len 6 diketahui ya. Nah, diminta untuk mencari len 2. 2 kan di antara 1 dan 6 ini. Nah, dengan cara interpolasi linier, berapa hasilnya? Kemudian dihitung kesalahan relatifnya. Kemudian coba kita dekati ya titiknya. Didekati, ini 4 ini di sini. Nanti begini, apa namanya, linearnya. Nah, terus dihitung lagi len 2 dari titik data yang diketahui ini, len 1 dan len 4. Nanti dibandingkan berapa kesalahan relatifnya. Untuk membuktikan tadi, semakin dekat semakin dekat intervalnya, titik datanya, semakin akurat hasilnya. Oke? Jadi len 1 itu kan 0 ya. Nah, ini Y-nya ini, Y1. X-nya, X1-nya 1. X2 6, Y2-nya len 6. Nah, langsung aja lah ya, dari Excel boleh. 1,791759. Pakai berapa angka signifikan? 1, 2, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka signifikan ya. Ya. Kemudian, mau dicari len 6. Len 2. Jadi X-nya 2. Ya, dengan interpolasi tapi, nggak pakai kalkulator, nggak pakai Excel. Ya. Langsung aja masuk rumus, Y pendekatan sama dengan, ini ya, Y 1, Y1-nya kan 0 ini, len 1. Ya. Plus, bagaimana rumusnya tadi? X min X1 per X2 min X1. Ya. X-nya 2, min X1 1, per X2 min X1. X2-nya 6, X1-nya 1. Kali delta Y. Delta Y-nya adalah Y2 min Y1. Ini Y ya. Y2 ini, Y1 ini. Nah, sama dengan sekian. 0,358 sekian. Kalau kita hitung pakai kalkulator atau pakai Excel ya, nilai eksaknya itu adalah len 2 itu. 0,693 sekian ya. Sehingga kesalahan relatifnya adalah, ya dihitung kesalahannya ya, nilai eksak dikurangi nilai pendekatan ini per nilai eksaknya dalam persen. 48,4%, besar sekali ya nilai kesalahan relatif. Oke, disimpan dulu ya. Ini yang A. Kemudian yang B, kita pakai dua titik data tapi lebih rapat ya, intervalnya lebih kecil. 1 dan 4. Ini. Kemudian digunakan untuk mencari pendekatan len 2. Nilai pendekatan len 2. Bagaimana? Seperti tadi, X1-nya 1, Y1-nya len 1 sama dengan 0. X2-nya 4. Ini len 4 sama dengan, hitung pakai kalkulator ya. Atau pakai Excel, 1,38 sekian.
Nah, titik yang dicari adalah pada X sama dengan 2. Berapa ln 2 gitu ya. X sama dengan 2, Y pendekatannya seperti tadi, Y1, 0, ditambah X min X1, berapa? 2 min 1, per X2 min X1, 4 kurangi 1, dikalikan dengan delta Y. Y2 min Y1. Sama dengan 0,46 sekian. Kemudian nilai eksaknya dihitung pakai Excel, pakai kalkulator ya, sekian. Kesalahan relatifnya adalah nilai kesalahannya, nilai eksak dikurangi nilai pendekatan, per nilai eksak. 33,3%. Nah, terbukti kan bahwa semakin rapat titik data intervalnya, kesalahannya itu semakin kecil, kesalahan relatifnya ya. 33,3. Kalau yang tadi agak jauh itu, sorry, yang tadi agak jauh, 48,4%. Lebih dekat, lebih kecil. Nah, gitu ya, terbukti. Nah, prinsipnya interpolasi linear itu tinggal masuk rumus saja, mudah sekali ya. Terlalu mudah ini ya. Ya, masuk mahasiswa nggak bisa ngerjakan gitu ya. Nah. Baik, kemudian berikutnya interpolasi kuadratik. Nah, kuadratik itu berarti order berapa? 2 ya, order 2. Jadi, untuk bisa melakukan interpolasi kuadratik harus ada 3 titik data n plus 1. Ya, pangkatnya ditambah 1. Harus ada 3 titik data. Pendekatannya nanti menggunakan fungsi kuadratik. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada 3 titik data P0, P1, P2. Ini ya, ini yang apa namanya? Titik datanya. Terus kemudian mau dicari titik key yang ada di antara 3 titik ini. Nah, mestinya nilai eksaknya kan di sini nih, yang biru ini. Ya, mestinya begitu. Nah, tapi kita nggak tahu fungsi yang sebenarnya, sorry, ini bukan mestinya ini ya. Ini nanti akan didapatkan titik pendekatan key yang di sini ya, karena ini kuadratik. Tapi kita tidak tahu 3 titik data itu fungsinya seperti apa ini. Apakah apa namanya logaritmik, apakah pangkat, eksponensial, nggak tahu ya. Bisa saja begini atau bisa begini ya. Gini, macam-macam. Karena nggak diketahui, maka kita mendekati dengan fungsi kuadrat. Ya. Bentuk umum persamaan interpolasi kuadratik seperti ini ya, F2X. Nah ini ya, dilihat aja ya, nggak usah dihafalkan. Terlalu panjang kalau dibaca. Ya. Nah ini, kemudian bentuk umum tadi itu ditulis dalam bentuk fungsi kuadrat. Masih ingat ya, fungsi kuadrat? Nah, ini bentuk umumnya seperti ini, bentuk umumnya. Ada konstanta, misalnya A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Nah, ini ya, ini dijadikan bentuk fungsi kuadrat. Kan tinggal dikali-kalikan ini ya. Nah, nih, sehingga kita bisa mendapatkan nilai A0, A1, A2 dari ini tadi ya. Nah, ini ya, dilihat aja. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendapatkan nilai B0, B1, B2 dari bentuk umum tadi itu? Nah, gitu. Nah, dengan aljabar biasa saja, ya ini caranya ya, ini matematika, tapi nggak usah saya jelaskan terlalu detail ya. Nah, kemudian ini ya, untuk X sama dengan X0 dimasukkan aja ini. Nah, maka B0 sama dengan Y0. Untuk X sama dengan X1 disubstitusikan dari persamaan 2 ke dalam persamaan 1, B1 sama dengan ini. Kemudian untuk X sama dengan X2, B2-nya sama dengan ini gitu ya. Nah, ini belum rumusnya ya, ini masih caranya ini. Nah, langsung aja to the point, nanti pakai rumus ini. Ya, terlalu panjang ya, kalau kita mau menurunkan rumus itu matematika ya. Ya, jadi selain menggunakan bentuk umum ini tadi, ya, ini ada 2 rumus ya.
Anda boleh menggunakan bentuk umum seperti ini dengan catatan harus menghitung B0, B1, B2. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini apa namanya? B2 sama dengan A2 dan seterusnya ya. Sorry, ini caranya ya. Ini B1, B0, B1, B2 ini. Inilah ini. Ya, B0 sama dengan Y0, B1 sama dengan ini, B2 sama dengan ini. Sorry, saya salah ya, saya ralat. Untuk jika menggunakan persamaan umum yang pertama, harus dicari nilai B0, B1, B2. Bagaimana mencarinya? Ini rumusnya ya. Nah, cukup panjang ya. B0 sama dengan ini, B1 sama dengan ini, B2 sama dengan ini. Atau bisa juga menggunakan rumus kedua. Wah, ini dia. Ya, panjang ya. Tapi meskipun panjang, masuk rumus saja nggak masalah ya. Nggak masalah. Y sama dengan Y0 dikalikan dalam kurung ini ya, dan seterusnya. Karena ada 3 titik data, ya wajar ya. Maka untuk Y-nya itu ada 3 titik juga, ada 3 nilai Y. Y0, Y1, Y2, dan seterusnya ya. Oke, tinggal ini masih pakai rumus saja ya. Nggak usah saya jelaskan ya. Langsung ke contoh soal. Nah, contohnya masih tetap mau menaksir nilai len 2 ya. Tetapi titik datanya berapa? Ada 3 titik data ya. Ya, jangan 2. Kalau 2 titik data nggak bisa dicari dengan interpolasi kuadratik. Ya, 3 titik data. Berapa saja 3 titik data itu? Tadi sudah kita hitung ya, ada len 1, len 4, len 6. Ya, ini 3 titik data ini. Nah, perhatikan ini ya, ini pendekatannya, ya, titik data merah ini ya, merah ini. Kemudian, ini kuadrat kan, kuadratik ya. Padahal misalnya ya, ini contoh misalnya, kurvanya itu seperti ini. Nah, ini ya. Misalnya ini nilai atau kurva realnya. Berarti harusnya nilai eksaknya ada di biru ini. Harusnya ya. Nah, bagaimana caranya menghitung nilai pendekatan len 2 di sini nih? Ya. Nah, harusnya kan fungsinya ini tuh kan pakai len ya. Ini fungsi len ini yang biru ini. Tapi untuk mendapatkan nilai len 2 didekati dengan persamaan kuadrat. Ya nggak tepat kan? Ya, tapi ya lumayan ini. Daripada linear tadi. Ya, coba kita buktikan ya. Bagaimana fungsi len itu didekati dengan fungsi kuadratik, fungsi kuadrat. Ya. Oke, kita masukkan ya X1 1, X0-nya 1, Y0-nya len 1 sama dengan 0. X1-nya 4, Y1-nya len 4 sama dengan sekian. X2-nya 6, Y2 sama dengan len 6 sama dengan sekian. Ada 3 titik data. Carilah nilai pendekatan len 2, berarti X-nya sama dengan 2. Ya. Dimasukkan dalam rumus jret, itu ya gampang wis ya. Nah, masuk rumus saja kok. Ini tadi yang panjang ini, rumus kedua ini. Nah, Y sama dengan Y0 X min X1 dikali X min X2 dan seterusnya ya. Nah, ini masuk aja. Y0-nya tadi berapa, X-nya 2, X1-nya tadi berapa. Masuk rumus, bleng, nggak saya tulis, langsung dapat hasilnya. Pendekatannya Y sama dengan len 2 ya. Itu pendekatannya 0,565844. Pakai rumus tadi itu. Padahal nilai eksak len 2 itu 0,693147 terus ya. Sehingga kesalahannya bisa kita hitung ya. Nilai eksak dikurangi nilai pendekatan, kesalahan relatifnya, nilai kesalahan per nilai eksaknya. 18,4% kesalahan relatifnya. Dibanding dengan yang tadi, yang sudah cukup akurat katanya gitu ya, yang intervalnya lebih rapat, 33 sekian persen ya, dibandingkan dengan yang kuadratik. Bagaimana hasilnya? Ini tadi 18,4%. Wah, jauh. Ini sudah jauh ya, lebih akurat lagi ini. Kesalahannya semakin kecil, kesalahan relatif. Ya, terbukti ya. Semakin tinggi ordernya, maka
pendekatannya semakin bagus, semakin akurat. Ya. Oke. Interpolasi kuadratik ini tadi. Nah, untuk berikutnya, interpolasi kubik, interpolasi orde 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu sudah terlalu panjang kalau dituliskan rumusnya. Lah, wong interpolasi kuadratik aja sudah kayak gini. Rumusnya panjang sekali. Iya, ini masih pangkat 2, ini orde 2. Lah, kalau orde 3, wah tumpuk-tumpuknya agak karu-karuan ini ya. Ya, jadi ada metode, nah ini namanya menggunakan metode numerik. Ya, tidak perlu pakai rumus. Kalau orde 1, orde 2 masih bisa pakai rumus. Nah, kalau orde 3, 4, 5, 6, ya puyeng gitu ya. Nggak usah pakai rumus, pakai metode numerik. Nah, metode yang pertama, kita menggunakan interpolasi polinomial ya, polinomial karena pangkat tinggi. Tujuannya untuk menentukan titik antara dari n data. Jadi n ini adalah jumlah datanya, ya, menggunakan pendekatan fungsi polinomial. Orde berapa kalau ada n titik data? Ya, kurangi 1, ya. Ordenya itu 1 lebih rendah dibanding dengan jumlah titik data. Titik datanya 1 lebih tinggi dari ordenya. Ingat ya, untuk interpolasi seperti itu. Metode yang bisa digunakan untuk memperoleh hasilnya, ya, ini dinamakan ya, saya nggak tahu kenapa namanya seperti ini, agak sulit, panjang namanya. Metodenya interpolasi polinomial beda terbagi Newton. Bahasa Inggrisnya divided difference interpolation polynomial by Newton. Panjang sekali, kok nggak interpolasi Newton gitu ya? Ya nggak tahu. Ini dari referensi ya. Namanya memang panjang, interpolasi polinomial beda terbagi Newton. Kenapa kok beda terbagi? Saya juga nggak tahu. Divided difference interpolation polynomial by Newton. Ya. Bentuk umumnya seperti ini, dilihat aja, nggak usah dihafalkan. Ya. Pemborosan memori kalau dihafalkan, apalagi kalau Anda kuis apa UTS, UAS, close book, itu pusing setengah mati ini ya. Ya. Nggak usah dihafalkan, dilihat aja. Terus, nah, dengan cara yang sebelumnya ya, B0 sama dengan ini, B1, B2 sampai Bn ya. Karena ini mengandung B. B0, B1, B2 sampai Bn ya, sesuai dengan ordenya. Nah, ini dituliskan dalam bentuk selain B0 ya, itu dituliskan dalam bentuk suatu fungsi yang mengandung, kalau B1 itu mengandung X1, X0. Kalau B2 itu suatu fungsi yang mengandung X2, X1, X0. Jadi, semakin tinggi indeksnya, ini indeks ya, semakin tinggi indeksnya, maka kandungan X-nya itu semakin banyak. Ya. Ini indeksnya 2, ada 3 variabel, X2, X1, X0. Kalau Bn, ya, ada n variabel, tapi mulainya dari 0. Nah, fungsi dari sekian itu, yang ini tadi ya, yang xn dan seterusnya itu disebut dengan beda terbagi hingga. Nah, kalau B1 ini, F ini ya, X1, X0, ini namanya beda terbagi hingga ke 1. B2 ini beda terbagi hingga kedua, fungsinya ya. Bn, F-nya ini beda terbagi hingga ke N. Itu namanya saja ya. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah ruwet pakai rumus ini ya. Nanti ada metode pakai Excel, tetap jangan pakai kalkulator, pusing nanti ya. Kalkulator dagang lagi. Nah, dilihat aja. Oke. Nah, kita cuma ini ya, perlu penamaan atau simbol, harus dikenali ya. Nah, beda terbagi yang pertama ini disimbolkan dengan D. Ini pangkat 1 ya, F, J. Ya, nih. Kemudian beda terbagi berapa ini? Ini yang satu ini 2 ya. Oh, ke I ya. Ini beda terbagi, ini beda terbagi hingga kedua.
D kuadrat FK. Kemudian ini yang beda terbagi hingga ke N. D pangkat N F0. Kenapa kok dinamakan ini? Nggak tahu saya ya. Cuma yang dilihat ini aja ya. Oke. Intinya begini, nggak usah terlalu detail ya. Intinya nanti kita memakai tabel beda terbagi hingga. Itu aja. Bagaimana caranya? Ya, sebentar lagi kita buka ya. Untuk interpolasi polinomial dengan menggunakan metode beda terbagi Newton. Ya. Nah, ini dia. Bentuknya itu spesial ya. Ini saya jelaskan secara umum dulu. I ini adalah jumlah datanya. Ya. Tapi ingat dimulai dari 0 ya. Berarti kalau ini ada berapa data, ini titik data, ada 4 ya, bukan ada 3 ini ya. Mulai dari 0 masalahnya. Ini data pertama, data kedua, ketiga, keempat. Tentunya ada koordinatnya kan? Ada X0, ada Y0. Yang data kedua X1, Y1, data ketiga X2, Y2, data keempat X3, Y3. Ini data, ini titik data. Kemudian tugas kita nanti menghitung ya, mengisi dengan perhitungan ya. Sel-sel yang bentuknya seperti tangga ini. Ya, ini aja yang warnanya apa namanya? Kuning, kekuning-kuningan ini ya. Nah, yang warnanya abu-abu ini di blok ini nggak untuk diisi, nggak untuk dihitung. Memang ini ditutup gitu ya. Bentuknya tabelnya sebenarnya seperti tangga. Ya, gitu ya, itu dulu. Nanti endingnya setelah dapat isi semua sel ini, yang dipakai untuk perhitungan adalah yang merah ini, ada semu merah ini. Ya, catat ya. Atau saya tuliskan. Ya. Ini ya. Hasil akhir digunakan ini ya. Hasil akhir yang digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Berikutnya. Nah, ini ya, ini. Ada warna merahnya ini. Nah, ini. Ya. Sudah jelas? Nah. Oke. Sekarang ke contoh. Nah, oh ya, bentar. Saya jelaskan dulu. Rumusnya bagaimana? Gampang ya. Mengerjakannya itu mulai dari bawah. Untuk beda terbagi hingga Newton ini. Ya, mengerjakannya dari bawah, paling bawah. Kalau ada sekian titik data, N titik data ya, ya paling bawah, ya, N itu. Ya. Nah, ini kebetulan ada 4 titik data ya, yang kita gunakan. Ini yang paling bawah ini nggak untuk diisi ya. Ngilang ya ke atas, naik tangga gitu ya, naik tangga. Ini pangkat 1, ini beda terbagi hingga ke 1 ini ya, pangkat 1. Rumusnya coba perhatikan ya. Dari kolom ini dulu, delta Y saya sebutkan aja ya. Delta Y yang terdekat dibagi dengan delta X yang terdekat. Nah, yang di sini. Kemudian per kolom ya, ngisinya per kolom. Yang di atasnya delta Y yang terdekat ini naik ke atas ya, dibagi dengan delta X yang terdekat. Terakhir, ini delta Y ini yang terdekat, Y1 min Y0 per delta X yang terdekat. Nah, sudah. Kalau sudah dapat kolom ini yang apa beda terbagi hingga ke 1, sudah dapat semua. Ini berlaku sebagai Y berikutnya, X-nya tetap ya. Ini berlaku sebagai berikutnya. Jadi naik lagi nih ke sini. Rumusnya gimana tadi? Delta Y yang terdekat ya. Ini pakai sekarang Y-nya pakai ini ya. df2 min df1 per X-nya pakai yang ini yang dari awal ya. X3 min X1. Nah, ini ya. Dari yang paling akhir dikurangi yang sesuai dengan barisnya ini.
Nah, ulangi lagi. Yang ini bagaimana ini? Ya. Delta Y, Y-nya kan sudah berubah ini ya. Yang terdekat df1 min df0 per ini ya, yang naik ya, ini kan naik tangga x2 min x0. Ya. Terakhir, nah kalau sudah dapat kolom ini, maka Y-nya ganti yang ini ya. Nah, terakhir delta Y yang terdekat ya, D kuadrat F1 min D kuadrat F0 per seret. Nah, ini turun tangganya seret. X3 min X0. Nah, gitu ya. Nah, oke. Coba. Nah, ini rumusnya ya. DFI sama dengan delta Y per delta X. Nah, Y-nya yang berganti nanti. Nah, terakhir, sorry. Ini contoh soal ya. Contoh soal. Tetap ya, taksirlah nilai len 4 dengan interpolasi polinomial, serta hitunglah kesalahan relatifnya jika digunakan data berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Berarti kita mau menghitung interpolasi kubik. Ya, pangkat 3, order 3. Karena apa? Titik datanya ini, titiknya ini ada 4 datanya. Ya, ini ya. Oke, seperti biasa kita dapatkan dulu ya X1, X01 Y0-nya berapa? Len 1. X1-nya 4, Y1-nya len 4 sama dengan sekian. X2-nya 5, Y2-nya len 5, X3-nya 6, Y3-nya len 6. Nah, berapakah len 2? Gitu kan? Nah, oke, langsung ke Excel ya. Excel. Nah, saya kopikan aja biar jelas langkah-langkahnya ya. Judulnya interpolasi kubik atau order 3. Pakai metodenya apa? Namanya interpolasi. Saya singkat ya. Interpolasi beda terbagi hingga Newton. Tapi interpolasi Newton gitu aja ya. Saya singkat aja. Nah, ya, ini ya. Nih. Ya, interpolasi polinomial beda terbagi Newton. Ya. Oke. Ya, ini yang diperhatikan ini ya. Saya kopikan dulu judul-judul kolomnya. Seret. Ya. Terus. Nah. Ini agak diperbesar aja. Nah, biar kelihatan ya. Ya, wes, kelihatan. Ya. I ini adalah data kesekian ya. Kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 3. Ada 4 data tadi. Nah, ini ya. Ini angkanya kurang besar ya. Gak apa-apa ya, kelihatan ya. Agak diperkecil aja. Ya. Nah, udah. Berapa tadi datanya? Datanya tadi X-nya 1456 ya. 1456. Oh, nggak perlu panjang-panjang. Ini X-nya. Y-nya sama dengan len X. Ini kan.
Ya, di copy aja biar cepet. Lihat, ini ya. Ya nggak apa-apa lah, karena nggak ada perintah menampilkan apa namanya angka signifikannya. Ya kita tampilkan apa adanya aja. Terus jangan lupa ini kita blok ya biar nggak kebablasan dulu, supaya ini nggak usah dihitung nanti. Ini bentuknya tangga. Nah, ini ya. Pakai kotak-kotak aja. Nah, oke, mulai ya. Ingat rumusnya bagaimana? Rumusnya untuk mengisi kolom ini sesuai dengan tangganya, tapi mulai dari bawah ya, naik tangga gitu. Itu rumusnya DF ini adalah delta Y per delta X ya. Ini DF, yang ini pangkat 1 kolom pertama, kolom kedua pangkat 2, kolom ketiga pangkat 3 dan seterusnya. Semakin banyak titik data, maka ini pangkatnya semakin tinggi gitu ya. Ya, karena ini ada 4 titik data, maka pangkatnya 3. Ya, kubik order 3. Oke, kita tuliskan rumusnya ya. Delta Y dalam kurung bawah Y-nya ya dikurangi atas kurung tutup per delta X bawah dikurangi atas. Z sudah, terus di copy saja ke atas. Red. Oh, cepat tuh kalau Excel. Selesai ya, kolom yang order 1 ini D-nya beda terbagi hingga yang pertama. Berikutnya kolom kedua. Delta Y per delta X, tapi ya Y-nya diganti dengan yang ini yang sudah dari perhitungan tadi yang terakhir, DF tadi. Ya, sama dengan dalam kurung bawah dikurangi atas per delta X-nya, ingat. Nah, ini kan tangga ini turun. Tek, tek. Nah, maka X-nya pakai yang paling akhir. Main, nah, sesuai dengan barisnya. Red, gitu ya. Nah, enter. Terus di copy. Nah, ya. Terakhir, tinggal satu ini ya. Delta Y per delta X sama dengan Y-nya diganti lagi. Ya, dari nilai yang sudah diperoleh ini. Ya, sama dengan delta Y bawah dikurangi atas per delta X. X-nya itu turun tangga. Nah, ini kan, ini dikurangi dengan sesuai dengan barisnya. Nah, gitu ya. Enter. Sudah kita dapatkan. Inilah yang akan kita gunakan dalam perhitungan berikutnya. Pakai warna ini ya. Nah, ini angka-angka ini. Apa maksudnya angka-angka ini? Maksudnya adalah ini tadi. Ini tadi kan ada bentuk persamaan umum ini. Nah kita masukkan ini. Ini ada angka-angka apa tadi? B0. Nah, ini tadi loh yang ada rumus ini. Nah, ini kan beda terbagi hingga ini. Ya. Nah, maksudnya kita nggak pakai rumus tapi pakai metode numerik. Nah, kalau tadi kan pakai rumus ini. Sekarang nggak pakai rumus tapi pakai metode numerik ini. Nah, angka-angka yang saya blok tadi itu maknanya adalah B0, B1, B2, sampai Bn. Tergantung ordernya. Ya, tergantung ordernya. Nanti dimasukkan di persamaan umum. Mana tadi? Ini. Dimasukkan persamaan umumnya ini. Ya, gitu. Ya, coba. Berarti mana tadi Excel? Ini ya. Nah, ini adalah B0, tak tulis ya. Biar jelas. Yang di sini ini B0 warnanya.
B0, kemudian ini B1, karena pattern. Ya, kemudian nggak bisa ya. Yang di sini B2, terus yang terakhir B3 sesuai dengan ordernya. Ya. Nah, sini ya. B0, B1, B2, B3. Ya, jelas ya. Nanti nilai-nilai ini B0 sampai B3 ini dimasukkan ke persamaan umum. Ya. Sudah jelas? Oke. Saya hapus dulu biar nanti nggak ganggu ya. Nah, sekarang atau saya tuliskan ya. B0, B1, B2, B3 ini ya. Saya tuliskan aja. Biar jelas ini. Tuliskan aja. Nah, ya. Nah, biar jelas. Nah, sudah ya. Sama dengan ini loh di atas. Nah, sama dengan di atasnya. Oke, sekarang bentuk umumnya Fnx ya, sama dengan ini sebenarnya sama dengan Y ya. Y ini kan orde saja ini. Ya, orde. Ini pangkat 3 tadi ya, orde 3. B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 kali X min X1 dan seterusnya. Ya. Nah, saya agak lupa lihat kerepean ya. Nah, ini tadi. X. Kemudian kita akan mencari Y ya ini ya. Nah, pendekatannya. Sekarang saya ini. Kalau nilai X-nya 2, berapakah nilai Y-nya dari interpolasi kubik itu? Nah, gimana? Ini ya. Nah, coba saya pelajari dulu. Nah, ini. Oh, semakin jadi B1 B0 itu tidak dikalikan dengan apa-apa, B1 itu dikalikan dengan ini, B2 dikalikan dengan tambah banyak. Oh iya, paham. Coba lihat rumus umumnya. Nah, saya juga nggak ingat-ingat sekali. Coba ini rumus umumnya ya. Ini, perhatikan. Y ini sama dengan Y ya. Y sama dengan B0, ini nggak dikalikan apa-apa. B1 itu dikalikan dengan X min X0. Jadi, lihat, awalnya itu X ya. Kalau B-nya itu 1, maka X min X0. Kalau B-nya itu 2, indeksnya ya 2, berarti ada X min X0 dan X min X1. Nggak termasuk X2-nya ya. Ulangi lagi. B0 itu nggak usah dikalikan apa-apa. X min apa? Nggak ada ya. Nah, B1 itu dikalikan X min X0 ya. Jadi ini indeksnya 1, ini di sini itu 0. Ya, turun. Kemudian B2 itu kan ada 2 ya. Nah, di sini dikalikan X min X0 dan X min X1. Karena ini indeksnya 2. B3 kira-kira bagaimana nih? Ya, dikalikan dengan X min X0 kali X min X1 kali X min X2. Oke. Nah, sekarang ya. Oke.
apa sama Y itu sama dengan Fn tadi. B0, ini ya. Gak usah dikali apa-apa ya tadi ya, ini. Ditambah. Atau saya tuliskan rumusnya biar nggak mencetat gitu ya. Nah, saya tuliskan di mana? Di sini ya. Besarnya. Besar sekali. Size pakai 30% mungkin ya. Nah, kurang 40%. Nah, sudah cukup. Ini tak insertkan aja ya. Biar cukup. Ini rumusnya. Nah, rumusnya ini ya. Coba kita praktekkan. X-nya 2, maka Y-nya sama dengan ini Y ya. Ini Y. Y sama dengan B0 plus B1 dikalikan dalam kurung, langsung aja ya. Ini. Nah, X min X0. X min X0. Nih. Ya. Udah. Terus ditambah B2 kali ada 2 kurung. Ya. Kalau B2 ada 2 kurung. Apa itu? Nah, karena ini indeksnya 2, ini B0, B1, B2 ya. B2. Maka X min X0 dan X min X1 ya. X min X0 dan ya X min X1. Nah, udah. Terus ini masih B0, B1, B2 ya. Tinggal terakhir B3 plus B3. Nah, indeksnya 3, maka ada 3 kurung. 1 kali 2 kali 3. Apa itu isinya? Yang pertama ini X min X0. Yang kedua X min X1 min X1. Yang ketiga X min X2. X min X2. Nah, sudah selesai ya sesuai dengan rumusnya. Enter. Nah, jawabannya, pendekatannya adalah ini Y sama dengan len ya tadi ya. Ini kan len semua ini. Pertanyaan tadi kan len. Nah, mana tadi? Nah, ini ya, hitunglah atau taksirlah len 2. Maka ya Y sama dengan, nah ini tak tuliskan ini. Y sama dengan len X. Nah, ya ini taksirannya, ini taksiran ya ini ya. Padahal nilai eksaknya, saya tulis di sini ya, Y eksak sama dengan len ini. Nah, ini kan. Ini jawabannya. Ini adalah nilai eksaknya. Nah, kita aja ya. Biru. Pakai biru. Nah. Oke. Berarti kesalahan relatifnya bagaimana? Sini aja ya. Sama dengan nilai eksak dikurangi nilai pendekatan per nilai
eksak, ya. Enter, ditampilkan dalam persen. Nah, terus di 9,288% ya. Apakah benar? 9,3 ya. Ini, Pak. Nah, kesalahan relatifnya 9,3%. Iya kan? Ini tadi sama kan? Ya. Caranya begitu. Jadi kesimpulannya apa? Untuk interpolasi polinomial, ordernya lebih tinggi lagi, order 3 ya. Didapatkan kesalahan relatifnya semakin kecil, 9,3%. Kalau order 2 tadi berapa tadi? 18 ya. Order 2 tadi berapa? Nah, ini 18% order 2. Order 1 linear 33 tadi ya, kalau pakai apa namanya yang agak rapat. Intervalnya. Kesimpulannya apa? Nah, ada dua kesimpulan untuk melakukan perhitungan metode numerik ya. Semakin rapat intervalnya, ya, mana gambarnya tadi? Ini aja ya. Semakin rapat intervalnya, semakin akurat hasilnya. Semakin tinggi order yang kita gunakan, semakin banyak titik datanya, semakin akurat hasilnya. Nah, kalau pengen akurat sekali, ya sudah rapat, titik datanya banyak, ya tambah akurat lagi gitu. Nah, kesimpulannya itu ya. Jadi kalau melakukan metode perhitungan dengan menggunakan metode numerik, ingat intervalnya jangan terlalu jauh dan pakai, kalau pengen akurat sekali, pakai order yang semampu Anda yang tinggi ya. Semakin tinggi semakin akurat. Ya. Tuh. Ini tadi pakai interpolasi polinomial, pakai beda terbagi hingga Newton. Ya. Satu lagi ya, sudah selesai nih ya. Apa ada metode yang berikutnya? Masih ada, namanya pakai metode interpolasi Lagrange. Nah, ini pengantarnya, saya paling suka dengan menggunakan metode interpolasi Lagrange dibanding dengan yang lain kalau untuk order tinggi. Karena ini endingnya, tadi gini pengantarnya. Kalau kita pakai interpolasi polinomial menggunakan metode beda terbagi hingga Newton tadi, masih perlu ngitung lagi nih. Ya, masukkan B0 sampai Bn tadi ya ke bentuk umum. Lah, itu kan harus lihat rumusnya tadi ya. Nah, satu persatu itu nggak bisa di copy paste. Nah, ini harus lihat rumusnya ini. Ya, dimasukkan gitu tadi. Saya nggak terlalu suka karena belum dapat hasil akhirnya. Ini loh hasil akhirnya itu ini. Ya. Sekarang kita mempelajari metode berikutnya. Pakai metode Lagrange. Interpolasi polinomial dengan menggunakan metode Lagrange, interpolasi Lagrange. Metode lain untuk mendapatkan interpolasi polinomial adalah metode interpolasi Lagrange menggunakan fungsi polinomial dalam kombinasi deret. Nah, jadi ini nanti kita menggunakan deret ya, gampang kok. Ya. Bentuk umum persamaannya menggunakan interpolasi Lagrange itu seperti ini. Supaya Anda nggak lupa-lupa ya, ini saya punya tips untuk menghafalkan. Nanti hasil akhirnya ya, interpolasinya itu mendapatkan nilai Y, itu adalah Y sama dengan jumlah atau sigma Yili. Nah, gitu aja. Y sama dengan sigma Yili. YILI ya. Apa YILI? YI itu ya titik datanya tadi. LI. Nah, LI dihitung dengan rumus ini, LIX ya. Nah, ada X. Pi, tahu ini notasi apa? Saya tuliskan ya. Kalau sigma, ya, misalkan ini sigma X ya. Waduh, nulisnya nggak bisa. Oh, saya tuliskan di sini aja. Jangan pakai ini.
tuliskan di ini aja. Sebelahnya ya, perhatikan. Insert equation. Nah, di sini aja ya. Kecil sekali. Pakai yang 28 aja ya. Kalau misalkan menghitung Y ya, Y sama dengan, Y sama dengan sigma, ini ya, kayak ini. Sigma I sama dengan 0 sampai N gitu ya. Ini YI. Nah, notasi ini kan sangat umum ya. Itu bagaimana artinya? Artinya itu gampang ya. Artinya itu penjumlahan dari Y1 ditambah Y2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Tambah Y3 sampai YN. Nah, gitu ya. Masih paham ya? Ingat ya ini. Kalau ada notasi sigma, itu maka artinya Y sama dengan sigma YI. Ya, Y1 tambah Y2 tambah Y3 terus sampai YN. Tambah. Sigma itu tambah. Kalau notasi pi, nah ini ya, ini saya tulis lagi di sini. Ini notasi pi. Ya. LI misalnya ya. L sama dengan saja. PLI gitu. Nah, ini ada ini. Dari I dari 0 sampai N. Ini LI. Artinya apa? Artinya, ingat ya, kalau sigma itu tandanya plus, kalau pi itu tandanya ya, tandanya adalah mirip. Sorry. Bukan plus tapi kali. Nah, ya. Ingat kalau pi itu kali. Tak. Ini. Nah. Ini kok jadi begini. Ya. Ini L1, L2, 3, sampai Ln.
Oh, ini kali ya. Ini kali. Nah, ingat ini. Oh, ya wes, nggak apa-apa. Ini ya. Nah, sigma itu tandanya apa? Jumlah. Kalau pi itu tandanya kali. Nah, ini ya. Nggak kelihatan. Ya. Oke, sudah paham ya? Jadi, nanti pakai rumus ini aja. Y sama dengan sigma Yili, Li sama dengan pi. Nah, perhatikan ini. Saya tadi masih menjelaskan tentang sigma dan pi. Kalau Li itu perkalian dari sesuatu. Apa sesuatu itu? Di atas pembilangnya adalah diawali dengan X ya. X min XI sesuai dengan I-nya ya. Per di bawahnya XI min XJ, di mana ini tidak boleh sama. Kalau sama kan penyebutnya 0. Ya. X min XI per XI min XJ. Nanti lebih mudah lagi kalau mengingatnya di apa namanya? Di Excel. Ini dulu ya. Oke. Terus interpolasi Lagrange. Nah, berdasarkan rumus tadi ya, Y sama dengan sigma Yili, Y sama dengan sigma Yili, kemudian Lix sama dengan itu, maka diperolehlah ini akhirnya untuk interpolasi linear order 1, rumusnya ini. Ya, coba perhatikan. Nah, untuk order 2 yang kuadratik, loh sama kan dengan yang tadi itu? Persis sama. Nggak usah dibuka lagi ya. Dengan yang ini tadi, yang interpolasi kuadratik tadi, persis sama rumusnya. Yang order 3, wah, yang panjang sekali. Nah, karena panjang sekali, tumpuk-tumpuk, nggak karu-karuan, maka nulisnya begini. Y sama dengan Y0 kali L0, Yili ya, ditambah Y1 kali L1 tambah Y2 kali L3 tambah Y3 kali L3. Ada order 3 itu ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Y0, Y1, Y2, Y3. 4 loh ya, ini karena mulainya ini 0. Order 3. Di mana L0, perhatikan ya ini ya. Pi perkalian dari X min XI per XI min XJ. Nah, artinya kalau perkalian itu, ini, kalau ordernya 3, maka ini ada 3 perkalian. Kalau ordernya 2, ada 2 perkalian. Ordernya 1, cuma 1 perkaliannya ya, faktornya. Nah, cara ngapalkannya gampang. Pembilangnya itu pasti mengandung X. Ya. Nah, coba perhatikan. X min XI. Nah, X1, X2, X3. Tidak mengandung X0. Tidak mengandung X0 ya. X min XI tidak mengandung X0 per penyebutnya. Harus ada X0-nya. Tapi tidak boleh X0 min X0, nggak boleh. Kan jadi 0 nanti ya. Jadi X0 min X1, X0 min X2, X0 min X3. Kalau indeksnya 1, harus mengandung X di atasnya pembilangnya, ya. Tapi tidak mengandung X1, indeksnya yang di atas. X min X0, X min X2, X min X3. Per di bawahnya harus ada X1. Tapi tidak boleh X1 min X1. X1 min X0, X1 min X2, X1 min X3. Dan seterusnya. Nah, oke, nanti saya tuliskan ya di sini ya. Langsung aja ke contoh. Seperti tadi contohnya ya. Taksirlah nilai len 2 dari 4 titik data. Len 1, 4, 5, 6. Ya. Langsung len 1, X-nya 1, 4, 5, 6, Y-nya len 1, 4, 5, 6 gitu ya. Ini. Terus kita buat tabel. Tabelnya simpel sekali ya. Seperti tadi ada I ini adalah titik datanya ya, keberapa. XI, YI ini titik datanya. Kemudian LI, kemudian Yili. Nah, gampang. Dan nanti langsung hasilnya adalah langsung jawabannya. Ya, langsung jawabannya. Oke, kita lakukan perhitungan ya. Sekarang metode Lagrange. Nah, ini tadi interpolasi Newton, sekarang interpolasi
Lagrange. Ini tadi ya. Ini interpolasi Newton. Sekarang tetap interpolasi kubik ya. Ini copy aja. Tapi pakai Lagrange. Nah, saya copy ininya aja dulu. Ya, tabelnya ya. Ini. Nah, ini agak dikecilkan aja. Ini kemudian ini ya, pakai yang lebih besar. 14 ya. Ya, cukup. Kemudian I-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3 ya. Ada 4 titik data tadi. Nah, ini agak diperbesar. Cukup ya. X-nya berapa tadi? 1. Berapa lupa tadi? 1456 ya. 1456. Ya. Ini 1456. Terus Y-nya sama dengan ln X. Nah, di copy aja. Oke. Nah, untuk menghitung LI saya kopikan ya. Ini apa namanya? Ini ya. Rumus umumnya. Rumus umumnya ini gak jelas ya. Ini aja, yang panjang aja ya. Yang panjang. Nah, L ini ya. Saya tuliskan di sampingnya. Apa di format size. Berapa tadi? 40 ya tadi ya. Nah, mudah-mudahan udah kelihatan ini. Nah, kelihatan ya. Nah, mulai L0 ini untuk L0. Berapa? Sama dengan, ingat, pembilangnya itu harus mengandung X. Ya, harus mengandung X. Penyebutnya mengandung X0. Nah, pembilangnya mengandung X ya. X ini. X-nya, nah sebentar. X-nya tadi berapa tadi soalnya tadi? Disuruh mencari ln 2 ini X ya, karena ini yang diinterpolasikan. Nah, jadi di mana ya? Di sini aja ya. X sama dengan 2. Ini aja ya. Nah, ini X, maka pembilangnya harus mengandung X. Ini ya, dikurangi X1. Ini tidak boleh mengandung X0 yang di atas ya. Ya, jadi mengandung X tapi tidak boleh X min X, nggak boleh ya. Sorry. Kalau 0 ini nggak ada indeks 0 yang di atas. Tidak boleh ada yang mengandung indeks 0. Berarti kurangi mulai dari bawah ini ya. Kali. Nah, ini di copy aja ini. Ini ya. X min. Sekarang X2 ini. Diedit aja. Nih. Kali lagi 3 ya. Karena ordernya 3. Sudah selesai. Ini diedit aja ini. Nih ya. Terus per
dalam kurung ya, nggak boleh ini karena ini kan panjang ini ya. Terus nah, kalau penyebutnya itu harus mengandung X0 ya, harus mengandung X0 min, tidak boleh mengandung dia sendiri ya. Nih kali ya, ini di copy aja. Ini X0 min X1 sudah ya, mengandung apa? X2 ini X2, X0 min X2. Diedit aja ini. Terus Ctrl V lagi, diedit X0 min X3. Nah, gitu ya. Ini di del. Enter. Nah, supaya enak yang mengandung X ini saya saya jadikan ini aja ya. F4. Biar nanti bisa di copy nanti. Tapi ya harus diedit-edit ya. Harus diedit. Nah, balik lagi. Yang di atas itu harus mengandung X, tapi tidak boleh mengandung X0. Ya, ini ya. X0-nya nggak ada. Ini tadi. Sorry. Nih. E3 min ini B6, E3 min B7, E3 min B8. Ya. Per yang di bawah harus mengandung X0, ya. Tapi tidak boleh X0 min X0. Ya, kan 0 itu nanti. Ya, X0 min X1, ya. X0 min X2, X0 min X3. Ya. Oke. Kita copy tapi diedit ya. Nah, diedit. Nah, pembilangnya X min, nah, nggak ada mengandung X1 ya, nggak mengandung X1 berarti yang di sini min X2 X0, yang di sini dilewati ya, diloncati ini, kemudian yang di sini ini ya. Terus yang di bawah mengandung X1 ini ya, 6. Oh, sudah benar ya, ini sudah benar. Min tidak boleh min B1 nggak boleh, ini kemudian meloncat ini, kemudian meloncat ke sini. Dah, diedit aja, enter. Oh, ya, lagi di copy aja ya. Nah, ini sudah benar ya, X-nya ini diedit aja ya. Nggak boleh mengandung X2, berarti mulai dari atas, kemudian di bawahnya, kemudian meloncat ya ini, di bawahnya sini, terus ini mulai dari X2, ya, tapi tidak boleh mengandung dia sendiri, jadi mulai dari 1, ini, 0, kemudian mulai dari 1, X1, kemudian yang di sini meloncat, ya, ini. Ya, enter. Terakhir ya, ini ya, 1, terus 2, 3 gitu ya, tidak mengandung X3. Terus yang di sini ya, 1, 2, 3 ya, enter. Nah, apakah benar dengan jawabannya? Nah, dicek. 0,4 2 min 2 0,6. 0,4 2 min 2 0,6. Sudah benar berarti ya. Tinggal ini kolom YLI ini sama dengan YI kali LI. Enter ya, terus di copy aja. Nah, tinggal gampang, seret. Nah, sudah. Terus sigma YLI. Nah, berarti ini kan dijumlahkan aja, tinggal di sum. Nah, selesai sudah.
Ya, selesai. Ini. Nah. Ini ya, ini jawaban terakhir. Nah, ini sama dengan Y. Ya. Ya. Nah, itu tadi interpolasi Lagrange ya. Coba dicek apakah betul jawabannya sama? Persis ya, 628768579. 628768579. Persis sama. Karena angkanya sama, maka ya jelas kesalahan relatifnya sama ya, sama. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini ya, metode Lagrange ini, interpolasi Lagrange dengan metode interpolasi beda terbagi hingga Newton ini tadi ya, itu hasil akhirnya sama ya, sama. Cuma kalau interpolasi beda terbagi hingga Newton ini harus masih dimasukkan persamaan lagi. Tapi kalau interpolasi Lagrange ini sudah langsung apa namanya mendapatkan hasil akhir. Ya, sudah mendapatkan langsung hasil akhir. Nah, Oke, itu dulu ya materinya tentang interpolasi apa namanya dari sejumlah titik data. Masih ada satu lagi metode interpolasi namanya, ini belum tertuliskan ya, interpolasi polinomial. Sorry. Ini ya, tapi nanti pakai mana? Nah, ini dia. Nanti pakai matrik. Nah, balik lagi kan kuliahnya nanti. Nanti ya, ini untuk berikutnya, kuliah berikutnya. Oke, kuliah kali ini tentang interpolasi cukup sekian dulu. Saya akhiri. Kita doa dulu ya. Saya akhiri sampai di sini. Marilah kita tutup kuliah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani fardu'u ilayya inda hajati ilai walakum sinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya saya akan menitipkan kepadamu tentang apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah ia kepadaku sewaktu saya membutuhkannya, dan janganlah engkau menjadikan saya lupakan dia, wahai Tuhan sekalian alam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.